Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Putra Priastono dengan NIM 182230668. Dalam video ini saya akan jelaskan tentang quiz 2. Nah, quiz 2 ini soalnya diberikan fungsi analog, signal analog seperti ini, 5 plus 4 sin 50V kali T plus 1/4V ditambah 3 cos 250V T, dan signal ini disampel dengan frekuensi sampling 200 Hz untuk mendapatkan signal diskrit. Pertanyaannya itu determinasi XN yang disampel, plot analog, plot signal analog over plot signal analognya, plot sampel signalnya, determinasi discrete time Fourier transform, plot DTFT nya, dan terakhir jelaskan semua prosesnya. Oke. Nah, signal analog ini adalah X 5 plus 4 sin 50V T plus V per 4 plus 3 cos 250V T. Nah, komponen frekuensinya ini bisa dibagi dua, ada dua. Itu yang 4 sin 50V plus V per 4 itu frekuensinya 25 Hz karena di frekuensinya 2V dikali 25 karena 50V karena itu 2V kali 25. Yang 3 cos perhitungannya sama kan 125 karena itu berarti karena ini 2F plus omega. Nah, ini plotnya bisa dapat lihat seperti ini berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke samplingnya. Untuk frekuensi sampling ada berarti tadi 200 Hz, berarti setiap 0,005 second. Berarti jika kita kasih n itu bilang angka diskrit, jadi tadi 50 dibagi 200 iya 50 bagi 200, jadi ini setiap n dapat hasil di sini. Nah, ini plot hasil samplingnya. Jadi setiap 0,002 detik dapat signalnya. Nah, ini kalau jika diinterpolasi. Nah, sekarang kita jelaskan DTFT. DTFT itu transformasi Fourier untuk signal diskrit yang mengubah signal XN dari domain waktu ke domain frekuensi. Secara matematis DTFT definisikan sebagai X omega sangan sigma infinite dari n mulai dari negatif infinite X n pangkat negatif J omega n. Tujuan DTFT ini untuk membantu lihat komponen frekuensi yang terdapat dalam signal diskrit agar mengetahui amplitudenya dan fase dari frekuensinya.
yang nyusun. Nah, untuk perhitungannya n sama dengan 0, 1 sampai n1, karena jadi ini rumusnya sederhanain jadi x pangkat c omega sama dengan sigma n n dari n0 sampai n1, n besar n1 x n pangkat min omega n j omega n. Ini soal signal analog XA T sama dengan 5 plus 4 sin 50 VT plus V4 kurang plus 3. Oh, ini yang tadi. Nah, di sampling maka jadi seperti ini bagi 100. Nah, karena DTF itu signalnya sifat periodik, kita menentukan omeganya itu dari negatif V sampai V. Jadi space-nya dari ini sampai sini. Nah, ini hasil plotnya seperti ini. Ini terlihat nih frekuensinya banyak di tengah. Nah, sekarang kita analisis berdasarkan teorema Nyquist. Untuk agar tidak terjadi aliasing, si frekuensi sampling harus dua kali lebih tinggi dari frekuensi maksimum ya. Di sini frekuensinya 200 Hz, Nyquistnya berarti 100. Tapi kita tadi ada frekuensi 125 Hz yang lebih frekuensi Nyquist, jadi aliasing. Nah, tadi di DTFT tengah itu berarti puncaknya pada 25 Hz ya. Dan puncak lainnya terjadi karena aliasing pada 75 Hz. Berarti nah, ini frekuensi aliasing untuk 125 Hz. Kenapa tadi di 75 ini kita cuma dikurang dari ini di 125 min 200, jadi ini frekuensi samplingnya kurang di lama sih, jadi 75 Hz. Jadi yang 125 Hz dia munculnya sebagai 75 Hz, makanya enggak. Nah, ini perbandingannya nih. Kalau signal asli yang warna biru ini lihat signal data sampling karena seperti ini, jadi hasil interpolasinya sangat berbeda. Ya, kesimpulannya secara keseluruhan proses sampling signal analog dengan frekuensi sampling 200 Hz menghasilkan signal yang diskrit yang mengandung 25 Hz dan 125 Hz. Tapi karena Nyquistnya 100 dan ada yang lebih dari 125 Hz, dia mengalami aliasing yang muncul sebagai 75 Hz. Dalam spektrum DTFT-nya itu tadi terlihat efek aliasingnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.